Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan materi mengenai stres dan cara mengatasinya. Mengapa Ibu sampaikan ini? Biar kalian bisa mengenali gejala-gejala stres serta faktor-faktor penyebabnya dan cara mengatasinya, sehingga sedini mungkin kalian akan menyadari, menghindari, dan berusaha mencari solusinya. Selama manusia hidup, tidak ada yang terlepas dari namanya permasalahan, namanya beban pikiran. Tetapi diharapkan dengan melalui materi ini, kalian akan bisa mempersiapkan diri bagaimana cara menghadapi suatu permasalahan ataupun pikiran perasaan yang membebani kita, sehingga kita tetap bisa produktif, bisa tetap optimis menjalani kehidupan ini. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua pengertian stres, yaitu yang pertama, disebutkan stres adalah gangguan atau kekacauan mental dan emosional. Sedangkan kedua, stres adalah tekanan. Secara teknis psikologis, stres didefinisikan sebagai suatu respon penyesuaian seseorang terhadap situasi yang persepsinya menantang atau mengancam kesejahteraan orang bersangkutan. Jadi stres merupakan suatu respon fisiologis ataupun perilaku terhadap stresor atau penyebab stres. Dalam pengertian ini kita bisa perjelas bahwa stres adalah sesuatu persepsi seseorang yang memandang sesuatu keadaan yang dipandang akan mengancam bagi orang yang bersangkutan. Adapun faktor-faktor penyebab dan dampak stres, ada 3 sumber utama bagi stres, yaitu lingkungan. Lingkungan kehidupan memberi berbagai tuntutan untuk menyesuaikan diri, baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan pergaulan. Kita pasti akan berhadapan dengan sesuatu yang membuat kita menjadi stres karena berbagai tuntutan. Yang berikutnya, faktor stres itu yaitu faktor fisiologis, yaitu perubahan kondisi tubuh. Misalnya kita sedang lelah, kita sedang sakit. Biasanya seseorang yang sedang lelah, sedang menghadapi suatu permasalahan yang lain, menghadapi suatu permasalahan atau kondisi yang ringan pun akan menyebabkan orang yang bersangkutan merasa stres. Yang ketiga, pikiran kita menginterpretasikan dan menerjemahkan pengalaman dan perubahan sehingga menghadapi situasi seperti itu, pikiran kita akan merespon, wah ini sesuatu yang akan menjadi beban atau menambah pikiran kita. Adapun gejala-gejala stres yang dialami remaja diantaranya 1. Kehilangan minat dan kegembiraan pada hampir semua aktivitas, dan hal ini hampir terjadi setiap hari. 2. Berat badan mengalami penurunan padahal tidak sedang melakukan diet. 3. Mengalami insomnia, kesulitan tidur atau hipersomnia, sukar tidur atau lebih banyak tidur. 4. Mengalami penurunan minat dalam melakukan aktivitas yang terjadi hampir setiap hari dan kehilangan energi hampir setiap hari. Apalagi pada masa remaja ini biasanya terjadi perubahan hormon, perubahan emosi, sulit beradaptasi, mengalami suatu kondisi yang mengharuskan dia untuk selalu
berinteraksi dengan orang baru atau dengan teman-temannya yang juga sedang labil, biasanya seperti itu. Biasanya juga yang bersangkutan merasa dirinya tidak berharga, merasa bersalah yang berlebihan, kehilangan kemampuan untuk berpikir dan berkonsentrasi, munculnya perasaan sedih hampir setiap hari, munculnya pikiran-pikiran tentang kematian, ide bunuh diri yang berulang tanpa rencana, atau adanya usaha percobaan bunuh diri. Biasanya di seorang remaja itu biasanya disebut labil atau sensi. Nah, itu mungkin awal-awal terjadi kondisi stres pada yang bersangkutan. Dampak atau akibat stres, yang pertama dampak fisiologis. Secara umum, orang yang mengalami stres mengalami sejumlah gangguan fisik. Yang berikutnya dampak psikologis atau keletihan emosi, terjadi di personalisasi, pencapaian pribadi yang bersangkutan menurun sehingga berakibat pula menurunnya rasa kompeten atau rasa sukses. Yang berikutnya dampak perilaku, biasanya anak yang mengalami hal tersebut akan jadi lebih pendiam atau akan menghindar dari berkumpul dengan teman-temannya. Nah, bagaimana cara menangani stres? Untuk mencegah mengalami stres, setidaknya ada 2 lapis. Lapis yang pertama, primary prevention, dengan cara merubah cara kita melakukan sesuatu. Untuk keperluan ini kita perlu memiliki skill yang relevan, misalnya skill mengatur waktu, skill menyalurkan, skill mendelegasikan, menata dan sebagainya. Lapis yang kedua, secondary prevention, strateginya jika kita menyiapkan diri menghadapi stresor dengan cara exercise, diet, rekreasi, istirahat, jangan memaksakan diri. Lapis ketiga, tertiary representation, strateginya kita menangani dampak stres yang terlanjur ada. Kalau kita merasa sedang stres, diperlukan atau meminta bantuan kepada orang tua. Kalau di sekolah bisa kepada guru BK, sehingga stresnya tidak berkepanjangan. Di sini menangani stres adalah kita belajar, berlatih, memanage waktu, memanage keuangan, sehingga rehat, istirahat, atau berolahraga agar kita bugar. Percakapan kolbu, melakukan percakapan secara internal dengan diri sendiri, mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan itu baik, perlu ditingkatkan, dan yang berikutnya adalah perlu kita meminta pertolongan atau meminta dukungan dari orang-orang terdekat, baik di keluarga maupun di lingkungan sekolah. Cara mengatasi kecemasan biasanya menghadapi ujian, biasakan diri untuk situasi ujian bahwa itu sesuatu yang harus kita jalani. Kendalikan emosi, pikiran dan tindakan, persiapkan fisik yang sehat, istirahat yang cukup, makan yang teratur, pelajari kalau menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan, tarik napas, atur napas kita, pikirkan sesuatu yang menyenangkan, berdiam diri atau berdoa. Kalau kita beragama muslim, ambil air wudhu untuk melakukan sholat atau membaca ayat suci, berdoa dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan apa yang Ibu sampaikan kalian terhindar dari stres yang berat. Kalau stresnya kecil-kecil, ringan-ringan, biasa, kita harus selalu siap menghadapi situasi yang seperti itu. Demikian yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.